Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan laporan kedua kami yang berjudul enzim pada nanas dan pepaya. Di sini saya sendiri, Sukarni Bukaaya. Saya Rufiza Getabuna. Saya Rizka Fitriani Samsuha. Saya Fanina Daiman. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kami. Yang pertama, tujuan. Tujuan dari praktikum itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama untuk mengetahui kandungan enzim pada nanas dan pepaya, dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh enzim terhadap proses pembentukan jeli, dan yang ketiga pengaruh suhu terhadap kinerja enzim. Yang kedua, dasar teori. Untuk mengetahui daging yang empuk telah diusahakan berbagai cara, antaranya dengan melakukan pemuliaan ternak. Hal itu dikarenakan 50% dari faktor yang menentukan empukan daging ialah faktor genetika atau keturunan. Di samping itu, digunakan cara pemberian pakan ternak yang baik sebab pakan berperan dalam pembentukan tekstur daging, serta dengan memeram atau menyimpan dalam suhu dingin. Terjadinya keempukan daging selama pemeraman disebabkan protein daging mengalami perubahan oleh enzim. Kini cara pengempukan daging sudah modern, yaitu dengan menggunakan protease atau disebut dengan enzim pemecah protein. Yang ketiga, alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam praktikum ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, pembakar spiritus, kaki 3, cawan petri, pengaduk, dan gelas ukur. Dan bahan yang digunakan dalam praktikum itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, agar-agar, air, pepaya, dan yang terakhir nanas. Baik, selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama, agar-agar tambah nanas dan pepaya. A. 1 sendok teh agar-agar dilarutkan dalam 1/4 gelas air mendidih lalu diaduk. B. Setelah dingin, masukkan 1-3 potongan kecil-kecil nanas atau pepaya, aduk sampai rata. C. Tuangkan larutan agar-agar tambah nanas dan pepaya ke dalam cawan petri. Dinginkan dalam lemari es selama 15 menit. Amati apa yang terjadi. 2. Agar-agar tambah nanas dan pepaya. A. Ambil 1 sendok teh agar-agar, dilarutkan dalam secukupnya air mendidih lalu diaduk. B. Setelah dingin, masukkan 1-3 potongan kecil-kecil nanas dan pepaya rebus, diaduk sampai rata. C. Tuangkan larutan agar-agar tambah nanas dan pepaya rebus ke dalam cawan petri, kemudian didinginkan selama 15 menit. Amati perubahan yang terjadi. Baik, selanjutnya yaitu hasil pengamatan. Yang pertama, perlakuan. Agar-agar tambah nanas tambah pepaya menghasilkan mudah bereaksi dan terbentuk jeli. Yang kedua, agar-agar tambah nanas tambah pepaya yang sudah direbus menghasilkan tidak dapat bereaksi dan terbentuk jeli. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan. Enzim adalah suatu katalis biologis yang dapat mempercepat terjadinya keseimbangan suatu reaksi kimia. Bisa pula dikatakan enzim sebagai protein dengan sifat katalitik, di mana sifat katalitiknya jauh lebih besar daripada katalis sintesis yang dibuat secara kimia oleh manusia. Enzim juga memiliki spesifitas tinggi terhadap substrat, atau dengan kata lain hanya mau mengkatalis reaksi tertentu dengan substrat tertentu saja. Kelebihan enzim sebagai pengkatalis adalah dapat mempercepat reaksi kimia spesifik tanpa membentuk produk samping.
Umumnya enzim punya berat molekul jauh lebih besar daripada substrat yang dikatalisnya. Nah, selanjutnya adapun ciri-ciri enzim adalah sebagai berikut, yaitu satu, biokatalisator, yaitu enzim yang dihasilkan oleh sel-sel makhluk hidup yang digunakan untuk mempercepat proses reaksi. Yang kedua, protein, yaitu sifat enzim sama dengan protein, yaitu dapat merusak pada suhu yang tinggi dan dipengaruhi pH. Yang ketiga, bekerja secara khusus, yaitu enzim tertentu hanya dapat mempengaruhi reaksi tertentu, tidak dapat mempengaruhi reaksi lainnya. Zat yang terpengaruh oleh enzim tersebut substrat. Substrat adalah zat yang bereaksi. Oleh karena itu, macam zat yang bereaksi di dalam sel sangat banyak, maka macam enzim pun banyak. Yang keempat, dapat digunakan berulang kali, yaitu dapat digunakan berulang kali karena enzim tidak berubah pada saat terjadi reaksi. Satu molekul enzim dapat bekerja berkali-kali selama enzim itu tidak rusak. Yang kelima, oleh panas, yaitu enzim rusak oleh panas karena merupakan suatu protein. Rusaknya enzim oleh panas disebut dinaturasi. Jika telah rusak enzim tidak dapat bekerja lagi. Yang keenam, tidak ikut bereaksi, yaitu enzim hanya diperlukan untuk mempercepat reaksi namun tidak ikut bereaksi. Yang ketujuh, bekerja dapat baik, yaitu suatu enzim dapat bekerja menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa-senyawa lain dan sebaliknya dapat pula bekerja menyusun senyawa-senyawa itu menjadi senyawa semula. Adapun cara kerja enzim ada dua, yaitu teori gembok anak kunci dan teori induced feed. Pada teori gembok anak kunci, sisi aktif enzim mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai untuk satu jenis substrat saja. Bentuk substrat sesuai dengan sisi aktif seperti gembok cocok dengan anak kuncinya. Hal itu menyebabkan enzim bekerja secara spesifik. Substrat yang mempunyai bentuk ruang yang sesuai dengan sisi aktif, enzim akan berikatan dengan membentuk kompleks transisi enzim substrat. Senyawa transisi ini tidak stabil sehingga pembentuk produk berlangsung dengan sendirinya. Jika enzim mengalami dinaturasi atau rusak karena panas, bentuk sisi aktif berubah sehingga substrat tidak sesuai lagi. Perubahan pH juga mempunyai pengaruh yang sama. Sedangkan pada teori induced feed, reaksi antara substrat dengan enzim berlangsung karena adanya induksi molekul substrat terhadap molekul enzim. Menurut teori ini, sisi aktif enzim bersifat fleksibel dalam menyesuaikan struktur sesuai dengan struktur substrat. Ketika substrat akan terinduksi dan kemudian mengubah bentuknya sedikit sehingga mengakibatkan perubahan sisi aktif yang semula tidak cocok menjadi cocok atau disebut dengan feed. Kemudian terjadi pengikatan substrat oleh enzim. Selanjutnya substrat diubah menjadi produk. Produk kemudian dilepaskan dan enzim kembali pada keadaan semula, siap untuk mengikat substrat baru. Untuk agar-agar tambah nanas dan pepaya ternyata terbentuk jeli. Namun untuk nanas dan pepaya, maka enzim pada nanas dan pepaya bekerja sehingga merusak pembuatan jeli. Hal ini dikarenakan nanas dan pepaya yang sudah direbus, maka kandungan enzim pada nanas dan pepaya rusak dan kinerja enzim sudah tidak bekerja dengan baik. Sehingga ketika dicampurkan pada gelatin, enzim pada nanas dan pepaya tidak dapat menghancurkan jeli pada gelatin. Nah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Di sini kesimpulannya yaitu
Kesimpulan dari hasil percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa satu, nanas dan pepaya terbukti memiliki kandungan enzim, yaitu enzim bromelain pada nanas dan pepaya. Yang kedua, pada nanas dan pepaya merupakan enzim protesi yang dapat menghidrolisis protein sehingga pembentuknya jeli. Mungkin itu saja, kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq